Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan untuk kaji bersama tentang apa yang kita alami saat ini, yaitu terkait dengan flu yang disebabkan oleh virus corona. Semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuknya, contoh-contohnya dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pada masa pandemi ini setidaknya kita juga mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan masalah ini, di mana masa pandemi ini masa-masa di mana banyak informasi yang seliweran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang mengatakan tentang virus corona ini cuman bohongan, padahal faktanya betul-betul banyak orang yang menderita dan akhirnya meninggal dunia. Ada yang mengatakan di rumah sakit cuma main-main, padahal betul-betul bagi yang merawatnya merasakan betapa berat orang-orang yang terkena penyakit virus corona ini. Nah, saya sebelumnya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa memberikan materi dengan tema ini. Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah apa sebenarnya atau gejala apa orang yang terkena terinfeksi COVID-19 ini. Ya, sebenarnya ini adalah penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Gejalanya ya panas, batuk, pilek, tenggorokan sakit ini. Pada kondisi yang cukup berat itu ada seseknya. Itulah kadang disertai dengan gejala-gejala pada infeksi saluran pencernaan. Mual, ada juga murus. Itu kenapa? Karena memang virus ini bukan hanya berada di saluran pernapasan saja, tetapi juga bisa masuk sampai di saluran pencernaan, bahkan ginjal dan jantungnya. Nah, sifat dari penyakit ini yang disebabkan oleh virus sebenarnya adalah self-limited disease. Apa itu? Penyakit ini bisa sembuh sendiri. Kapan dia bisa sembuh sendiri? Ya, mulai dari menginfeksi sampai kesembuhan itu waktunya 14 hari ya, karena umur virus yang itu ya. Kemudian yang menjadi masalah adalah bahaya karena virus ini begitu cepat penularannya cepat melalui pernapasan, melalui batuk, melalui pilek, melalui droplet, melalui butiran-butiran air yang keluar saat kita bersin, saat kita batuk. Nah, potensi menjadi berat itu kepada siapa sampai akhirnya menimbulkan kematian, yaitu orang-orang yang memiliki penyakit dasar sebelumnya, yaitu
dasar usia. Apa itu? Yang di usia lanjut ya, yang usia 55 ke atas lah, 50 atau 70 tahun, usia lanjut sangat rawan mudah terinfeksi, dan kalau sudah terinfeksi rawan menjadi berat. Nah, sifat dari cepatnya menyebar dan kemudian sekian persen ya, antara 3-8% yang menderita itu di negeri kita itu bisa mengalami kematian, bisa mengalami parah sampai kematian. Dan yang dikhawatirkan itu meskipun sebenarnya tidak banyak ya angka segitu, tetapi kalau ada potensi penularan yang cepat apabila membutuhkan pertolongan di rumah sakit sampai membutuhkan ICU, itu sudah sangat berat karena keterbatasan dari sarana di ICU di rumah sakit. Nah, itu kira-kira gambaran sekilas orang yang terkena infeksi pada musim pandemi. Nah, status kita itu sebenarnya seperti apa? Kalau status berarti adalah sebutan atau tudingan karena dengan bahasa yang dasar status itu saya sebut sebagai tudingan ya. Nah, walaupun sebenarnya status yang dimaksud di situ ada sebuah proses ya. Jadi ada orang yang tidak sakit ya, tidak terinfeksi, dan dia berada di lokasi satu daerah yang di situ juga tidak ada transmisi lokal, tidak ada penularan, tidak ada kasus ya, maka dia boleh dibilang sehat dan bebas. Akan tetapi karena wilayah itu masih termasuk wilayah di satu negeri yang terkena dampak pandemi, berarti di wilayah-wilayah sekitarnya juga ada yang terjangkit. Nah, karena itu meskipun sehat, tidak ada kasus di sekitarnya, kalau misalnya dites pun tidak negatif, maka masih tetap berlaku suatu aturan sistem yang mengikat. Apa itu? Ya, tujuannya adalah supaya tidak menjadi wilayah yang terjangkit. Nah, apa yang dilakukan? Ya, tetap menjaga jarak atau physical distancing. Ketika belum ada new normal, dia harus work from home, tidak bekerja di luar rumah atau bahkan di luar daerah. Nah, itu orang sehat bebasnya masih bebas terbatas. Nah, ada orang yang disebut dengan OTG. Siapa itu? Orang tanpa gejala adalah orang yang dalam 14 hari terakhir pernah berada di suatu lokasi yang di situ ada penularan, transmisi lokal, penularan dari satu orang ke orang yang lain di wilayah itu. Nah, kalau dia pernah berada di lokasi itu dalam 14 hari terakhir, maka dia disebut sebagai orang tanpa gejala. Atau ketika seseorang itu pernah kontak dengan orang yang dinyatakan positif ya, maka dia disebut sebagai orang tanpa gejala. Untuk membuktikan bahwa orang ini benar-benar orang tanpa gejala, maka dilakukanlah diproses bahwa dia bukan orang tanpa gejala. Dengan apa? Dengan tes.
Tesnya ada dua macam ya. Dengan rapid test itu untuk melihat apakah di dalam tubuhnya ada antibodi yang terbentuk karena rangsangan benda asing berupa virus corona, atau langsung dilihat di tenggorokannya itu adakah virus. Diambil swabnya, diambil dari situ, kemudian dia dengan satu alat dengan sistem namanya PCR. Pengambilan itu proses itu disebut dengan swab. Nah, seorang yang tanpa gejala bila prosesnya itu ada dua ya. Yang pertama dites rapid test, ambil darah untuk dilihat antibodi. Kalau dia negatif maka belum tentu dia tidak terinfeksi, karena mungkin masih di awal, masih 2 hari, 3 hari bisa saja negatif. Maka yang harus dilakukan adalah diulang ya, kira-kira 10 hari kemudian. 10 hari kemudian kalau dia positif, atau 7 hari sampai 10 hari, kalau dia positif ya, dia ada potensi terinfeksi dari virus corona. Apakah pasti orang ini benar-benar terkena? Tidak. Untuk memastikan itu satu cara, yaitu dilakukan tes swab ya. Ambilnya kemudian dilihat di bawah satu alat ya. Ini ada virusnya. Maka kalau rapid test tadi diambil darahnya, dicek ya, dengan suatu pemeriksaan, kalau positif namanya reaktif. Kalau dengan PCR di tes swab tadi, kalau positif namanya terkonfirmasi. Jadi orang yang sudah terkonfirmasi walaupun tidak sakit, itu namanya orang tanpa gejala. Jadi kalau seseorang disebut ini OTG, maka ini sebenarnya adalah sebuah proses. Nah, sekarang ada orang dalam pemantauan ODP. Siapa itu? Orang yang memiliki gejala lain, flu, demam atau pilek atau batuk ya. Nah, gejalanya tidak nyata sebagai influenza, tapi bukan hanya itu. Kalau dia ternyata dalam 14 hari terakhir itu berada di satu wilayah yang ada transmisi lokal, ya transmisi lokal kira-kira wilayah merah gitulah ya. Barusan bepergian dari Surabaya, dari Sidoarjo, maka orang ini ada disinyalir sebagai orang yang mungkin terkena, atau bukan dari bepergian tapi barusan kontak ya. Dalam 14 hari terakhir pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif. Nah, kalau orang ini tidak ketemu siapa-siapa maka tidak ada status itu. Tetapi kalau ketemu dengan petugas kesehatan yang bertugas untuk memeriksa karena ada keluhan periksa, nah orang ini diproses menjadi ODP, orang dalam pemantauan. Prosesnya seperti apa? Seperti orang yang OTG, dites pakai rapid test. Kalau positif, untuk memastikannya dilakukan tes swab PCR. Kalau tadi rapid testnya negatif, ditunggu sampai 10 hari kemudian, itu sampai 10 hari dites. Kalau dia negatif ya sudahlah, berarti memang dia hanya sekedar ODP, orang dalam pemantauan yang tidak terkena
Jadi kalau positif, apakah dia pasti? Tidak. Untuk memastikannya harus dilakukan PCR. Nah, sementara antara pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua, seorang yang sudah diproses tadi harus mengikuti proses yang namanya karantina mandiri. Tadi OTG pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua dia harus karantina. ODP dalam pemantauan dari proses pertama, pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua juga harus melakukan karantina mandiri. Kalau kemudian positif, ya, positifnya orang dalam pemantauan ini positif. Pertama positif, pertama negatif, kedua positif. Ya, untuk memastikannya dicek swab tadi. Nah, kemudian kalau di dalam pemeriksaan pertama positif tapi tidak dilakukan PCR swab, maka yang harus dilakukan adalah selain karantina juga dilakukan pemeriksaan ulang lagi. Pertama positif, 10 hari kemudian positif. Nah, kalau tidak dilakukan pemeriksaan PCR, cuman ODP, cuman orang dalam pemantauan, gejala-gejala yang nggak jelas. Nah, ketika karantina itu selama 14 hari, sejak dinyatakan positif karantina 14 hari, maka kalau tidak ada apa-apa, ya insya Allah aman. Insya Allah aman. Tapi untuk kehati-hatian, positif pertama, positif kedua itu mesti dilanjutkan dengan PCR. Kemudian yang ketiga ada status namanya PDP, pasien dalam pengawasan. Siapa itu? Orang yang memiliki gejala flu, bukan lain flu lagi, tapi benar-benar flu, batuk, pilek, panas, bahkan mungkin sesek. Ya. Dia diperiksa dan kemudian diproses. Diprosesnya apa? Rapid test. Sejak proses itulah ini orang dalam pemantauan. Rapid test pertama. Kalau negatif dilanjutkan 10 hari kemudian rapid test kedua. Kalau positif ya dipastikan dengan PCR. Pertama negatif, kedua negatif. Nah, insya Allah selama orang ini dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua, kemudian sampai 14 hari kemudian, yang pertama negatif, yang kedua negatif, dalam 14 hari karantina ya aman lah. Tapi orang yang sudah PDP dilakukannya di mana? Dilakukannya di rumah sakit. Ya. Kalau ringan saja ya mungkin bisa di rumah. Kalau berat di rumah sakit. Baik, itu pasien dalam pengawasan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ya ketika seorang dalam karantina tadi? OTG karantina, DP karantina, PDP juga karantina. Ada yang karantina di rumah dan ada karantina di rumah sakit, itu yang PDP. Ya tentu namanya karantina yang sendiri ya. Dan kemudian sudah tidak berhubungan dengan dunianya. Ketika seorang itu sudah selesai persoalan status, ya, persoalan status dinyatakan tidak sakit, nah, berikutnya dia masuk ke aturan umumnya, yaitu dengan physical distancing.
ketika dulu masih belum ada new normal, semuanya WFH. Jadi physical distancing itu wajib. Kemudian juga menggunakan masker. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya, bila terpapar virus masuk, virus mendekati kita, nempel di sel tubuh kita, apakah selalu menjadi terinfeksi? Tidak. Apabila tubuh kita memiliki daya tahan atau daya imunitas yang cukup. Nah, sekarang pada dasarnya apa yang harus kita lakukan pada masa pandemi ini dalam rangka untuk supaya aman, tidak menjadi korban? Ada dua golongan ya yang kalau saya membuat itu. Yang pertama, supaya tidak terpapar. Itu gimana caranya? Dan kalau sudah terpapar, apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama, ketika seseorang itu dalam kondisi merdeka supaya tidak terpapar, yang pertama, hindari berada di tempat yang mungkin berkeliaran virus COVID. Ya. Apa itu? Misalnya di rumah sakit itu berkeliaran virus, kecuali terpaksa dokter ya terpaksa di sana, perawat dan pegawai rumah sakit yang lain terpaksa ada di sana. Kemudian yang kedua, hindari masuk ke wilayah yang dinyatakan zona merah, apalagi yang sudah di lockdown, apalagi zona hitam yang parah, Surabaya misalnya. Hindari semuanya kecuali terpaksa dan ada prosedur yang mendukung. Yang ketiga, blokir virus COVID dengan diblokir virusnya dengan cara apa? Physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter dengan yang lain. Kemudian WFH, kapan sampai kapan WFH? Ternyata kita sudah tidak WFH lagi, kita memang sudah harus bekerja. Kemudian pakai masker yang betul-betul masker, tidak asal kain ya, itu kita blokir ya. Kemudian yang keempat, halo virus yang hinggap ke sel kulit kita atau bahkan ke mana, ke saluran pernapasan kita, gimana? Yang pertama, ya lu rajin cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer, itu kita berarti sudah, kalau ada terpapar kita halo. Yang kelima, ya amankan lingkungan kita dengan disinfektan, semprot ya, pakai disinfektan. Daerah-daerah mana yang utama yang rawan adalah pegangan pintu ya, sekitar pintu, dalam pintu pegangan dan sekitarnya, itu rumah kita atau pintu gerbang kita. Itu wilayah-wilayah yang bisa kita kuasai, atau tempat duduk kita, meja-meja kita, itu sering disemprot disinfektan. Berikutnya, nah adalah yang kedua, ketika sudah terpapar gimana? Maka yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama, bagaimana cara membuat daya imunitas kita itu meningkat? Kalau ada virus yang mendekati kita, nempel di sel kita, bahkan nempel di saluran pencernaan makanan
saluran pernapasan kita. Yang pertama adalah ya tentu aktivitas kita proporsional antara olahraga dengan istirahat kita seimbang, tidurnya cukup, olahraganya dilakukan supaya pembuluh darah dari bukan di ujung ya, yang kecil-kecil itu melebar. Tujuannya agar supaya antibodi dan sel-sel pembunuh kuman atau yang menangkap virus itu bisa mencapai ke wilayah yang mungkin mereka sudah bercokol di sana. Kemudian yang kedua, asupan gizi yang cukup. Kalau tadi yang pertama aktivitasnya proporsional, yang kedua asupan gizi yang cukup. Yang bagaimana? Yang cukup energi. Semua organ tubuh kita itu butuh energi. Sel-sel tubuh kita butuh energi. Baik itu untuk kegiatan yang memang kita sadar sepenuhnya melakukannya, misalnya gerakan-gerakan tubuh kita, atau yang tanpa disadari ada gerak napas, gerak jantung ya gitu, atau yang benar-benar tidak bisa kita rasakan tapi tetap ada aktivitas itu. Apa? Metabolisme sel. Proses metabolisme yang ada dalam tubuh kita itu syarat pembentukan energi. Nah, berikutnya di samping cukup energi, dari apa itu? Dari nasi ya, dari karbohidrat. Itu juga harus cukup bahan baku untuk membuat antibodi. Bahan baku yang cukup untuk membuat hormon dan enzim. Nah, dari mana itu? Nah, jadi untuk membuat antibodi, hormon, dan enzim itu membutuhkan bahan baku yang cukup yang berasal dari protein. Protein dari mana? Dari daging yang kita makan. Dari daging yang kita makan. Kemudian dalam daging itu juga ada bahan lain, yaitu dari golongan lemak, di mana lemak ini dibutuhkan untuk membuat bahan baku sebagai bahan bakunya hormon dan dinding sel. Nah, oleh karena itu kita mesti cukup makan nasinya untuk energi kita, cukup makan lauk pauk, terutama dari daging ya, dari hewan, untuk membangun. Nah, oleh karena itu makanan-makanan yang kita makan itu jangan sampai tidak ada dari golongan lauk pauk dari daging ini. Berikutnya, selain cukup energi, cukup bahan baku untuk membuat antibodi, hormon, dan enzim dari daging, juga dibutuhkan cukup katalis. Apa itu? Dari vitamin ya. Katalis itu untuk mempercepat proses-proses enzimatik. Nah, proses-proses metabolisme. Vitamin apa? Dalam hal ini yang lebih banyak diperlukan untuk mengantisipasi corona ini adalah vitamin C dan vitamin E. Nah, itu tentang asupan cukup gizi ya. Nah, sekarang ada tips dari saya ini bagaimana caranya agar supaya asupan gizi itu betul-betul efektif. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah tingkatkan sistem kerja dari saluran pencernaan itu agar supaya asupan gizi yang cukup tadi benar-benar semuanya cukup, tidak terbuang ya. Jadi kerja dari pencernaan kita harus efektif, harus baik. Nah, apa itu? Apa itu? Kalau kita sakit mah, jangan dinetralkan itu asam lambung, karena asam lambung itu diperlukan untuk proses pencernaan protein.
Kalau sakit mah biarkan asam lambung itu tetap ada, tetapi supaya tidak sakit, maka obat yang kita minum adalah obat yang bisa melapisi mukosa lambung tadi, sehingga ketika ada asam lambung, ketika kita makan, maka asam lambung itu tidak langsung bertemu dengan mukosa lambung, sehingga tidak menimbulkan rasa perih walaupun mukosa lambung itu terbuka ya. Nah itu saya kira. Jadi bagaimana cara meningkatkan imunitas kita, itu adalah yang pertama tadi, aktivitasnya proporsional, nggak terlalu lemah, nggak terlalu lelah ya, nggak kepayahan. Yang kedua, asupan gizi yang cukup, 4 jam 5 sempurna lah gitu ya. Yang ketiga, pencernaan makan kita harus sehat, lambung kita harus sehat, jangan dinetralkan asam lambungnya, atau jangan dikebiri produksi dari asam lambungnya. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.